Bapak Ibu para jamaah sekalian, mari sebelum kita mulai kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi billahi rabbil wa bi sallallahu wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Selanjutnya pada Ustaz Ahmad Amjad yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, mari terus dan selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita tanpa henti, tanpa putus. Oleh karenanya tugas kita adalah terus bersyukur dengan menjalankan ibadah. Termasuk pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersabar sejenak melanjutkan ibadah kita setelah salat maghrib berjamaah, sembari kita menunggu waktu salat isya. Insyaallah ta'ala kita bermajlis ilmu sejenak, mendengar sebagian petuah dan nasihat dari sebagian ulama, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala akan kita baca bimbingan beliau dari buku Riyadhus Shalihin. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita baca mulai bab ke-26, melanjutkan bab-bab sebelumnya. Semoga menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan tentu sebagai amal saleh yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Allahumma amin. Dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca bab ke-26, bab tahrimil zulmi wal amru bi raddil madzalim. Bab haramnya perbuatan zalim, aniaya, dan perintah supaya mengembalikan hasil dari perbuatan zalim ini kepada yang memiliki atau yang berhak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ghafir ayat 18, "Ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Orang-orang yang berbuat zalim itu, yaitu menganiaya dirinya, menganiaya orang lain, menzalimi dirinya, menzalimi orang lain, atau berbuat zalim kepada siapapun, tidak memiliki hamim, teman setia, sahabat, wala syafi', tidak pula memiliki penolong yang kelak akan membantu dirinya, atau orang yang memberikan syafaat kepada dirinya. Ini adalah ancaman sanksi yang sangat berat bagi siapapun yang suka berbuat zalim dan tidak segera menyelesaikan kezalimannya itu di dunia. Mungkin dengan meminta maaf atau mengembalikan hasil kezalimannya, atau dengan cara apapun sehingga betul-betul dia terlepas dari kezalimannya itu. Begitu pula di dalam surah Al-Hajj ayat 71,
firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma lidh-dhalimina min nasir. Dan orang-orang yang berbuat zalim itu tidaklah memiliki penolong, pembantu yang akan menolong dirinya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut beberapa hadis pada bab ini berkaitan dengan haramnya perbuatan zalim. Yang pertama, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah perbuatan zalim atau takutlah dari perbuatan zalim, jauhilah perbuatan zalim. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, ketika ada barang milik orang lain, itu milik orang lain, bukan milik Anda, maka jangan diambil. Ketika kita mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar, tidak diridhai oleh yang memiliki, maka itu bagian dari kezaliman. Contohnya seperti ini. Maka hindarilah perbuatan zalim, jauhilah perbuatan zalim, takutlah terhadap perbuatan zalim. Mengapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan-perbuatan zalim yang tidak diselesaikan di dunia, kalau kepada Allah dia tidak bertaubat, kalau kepada sesama tidak diselesaikan urusannya, maka dzulumatun yaumal qiyamah, kelak akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini saja kita ini kalau nggak ada cahaya, malam hari begini gelap, nunak-nunuk, nubruk sana, nubruk sini, itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Kita nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Kalau di kampung masing-masing barangkali masih hafal kita jalannya. Ini di akhirat, apalagi semuanya surah nafsi-nafsi, urusan sendiri-sendiri, nggak bisa orang lain menolong. Maka ketika kezaliman itu kelak akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, mari kita berupaya untuk menjauhi. Tentu sesuai kemampuan kita, karena manusia itu tidak mungkin bersih 100% dari kezaliman, ibu bapak. Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan Nabi Adam itu banyak salah, banyak dosa, sering salah, sering dosa. Nah, dosa itu tentu kezaliman. Wa khairut tawwab ma khairul khata'in at-tawwab. Dan orang yang paling banyak berbuat salah dan dosa itu yang terbaik siapa? Yang banyak bertaubat. Namun begitu bukan berarti menjadikan ini sebagai alasan kita ini manusia memang banyak berbuat dolim, suka berbuat dolim kok. Ya tak apa-apa lah, bukan begitu. Kita diberi kemampuan untuk menghindari, diberi kemampuan untuk menjauhi. Meskipun ya namanya manusia tidak bisa 100%, tapi kan ada solusi. Kita bisa istighfar, bertaubat kepada Allah kalau kezaliman itu kepada Allah. Kita bisa menyelesaikan urusan dengan orang lain jika kezaliman itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tidak dibawa sampai akhirat. Karena kalau dibawa sampai akhirat urusannya sudah beda coba. Maka mari coba meminimalkan kezaliman, dan jika sudah ada mencoba kita selesaikan. Kemudian wattaqus syuh. Berikutnya pula jauhilah sifat kikir. Syuh itu sudah kikir. Kalau bakhil, bukhl itu kekikiran. Bakhil, orang bakhil itu ya jelek jemaah. Orang bakhil itu sifat buruk, orang jelek.
Syuh ini lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Kalau bakhil itu ya dia hanya berat untuk memberikan miliknya kepada orang lain. Dia punya harta, punya sesuatu yang lebih, tapi dia enggan, dia berat hati untuk memberikan kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini lebih parah lagi. Dia sudah tidak mau memberikan yang dia miliki, plus apa? Dia suka ngambil milik orang lain. Di syuh itu parah pokoknya, ya. Sehingga bakhil saja dilarang, apalagi syuh. Hak orang lain tidak diberi, ya, tapi dia ingin miliknya dipenuhi. Kalau haknya dia nuntut, sementara kalau hak orang lain dia suka ambil, bahkan tidak diberikan malah dia ambil. Itu syuh. Nah, fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Ini dia. Ternyata umat-umat terdahulu itu, ibu bapak, dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Salah satu sebab utamanya apa? Syuh ini tadi. Sudah bakhil, ngambil milik orang lain, tidak memberikan hak orang lain. Waliyadzubillah. Dan itu kezaliman. Kalau dia nuntut haknya sementara kewajibannya nggak dikasih, zalim dong dia. Harusnya milik orang lain diberikan, dia malah nggak diberikan, diembat sendiri, zalim dia. Nah, ini dia salah satu sebab utama yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kita umat Islam jangan meniru mereka. Pentingnya belajar sirah atau sejarah itu, pentingnya kita baca kisah-kisah umat-umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak banget ibu bapak. Al-Quran itu kata para ulama sepertiganya adalah kisah. Supaya apa? Supaya kita baca, lalu kita ambil ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita ikuti, jangan sampai kita tiru, jangan sampai terulang lagi. Nanti bahayanya berat. Seperti itu. Karena apa? Orang kalau sudah zalim, sudah bakhil, sudah menuntut haknya, tidak memberikan hak orang lain, ya nanti menghalalkan segala cara, ibu bapak. Orang itu kalau sudah rakus dunia dengan segala macam dan jenisnya, itu biasanya apa? Menghalalkan segala cara. Tidak peduli halal haram, tidak peduli, pokoknya dia terpuaskan. Sehingga bahamalahum ala ansafatu dima'ahum. Perbuatan zalim, perbuatan bakhil, kikir ini tadi menyeret mereka suka apa? Suka membunuh. Tidak peduli lagi membunuh, mengalirkan darah. Yang penting dia terpuaskan, yang penting terpenuhi apa yang diinginkan. Tidak peduli, bahkan sampai rela berani apa? Membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain demi kepuasan pribadi. Hati-hati, bunuh orang lain, hartanya diambil, dan seterusnya. Bahkan wastahallu maharimahum, bahkan dia menghalalkan segala hal yang asalnya diharamkan. Cari yang haram saja sulit kok, cari yang halal lebih. Barang-barang yang haram dihalalkan sama dia. Khamr haram dihalalin, istri orang lain haram dihalalin, bahkan dari nyawa milik orang lain haram dihabisi. Sedangkan itu dia jamaah, apa sebabnya? Kezaliman, kikir, dan seterusnya. Ini perintah agama supaya menjauhi kezaliman, menjauhi yang haram, menjauhi sifat kikir, apalagi suka mengambil hak orang lain. Syuh. Berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lishatil jalha'i min asyatil qurna. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengadilan kelak pada hari kiamat itu adalah pengadilan yang betul-betul adil. Pengadilan itu kan artinya tempat memberikan keadilan. Meskipun kalau di dunia ini ya relatif
Bisa jadi ada orang mendapat keadilan, ada yang tidak. Bahkan mungkin banyak yang tidak mendapat keadilan. Karena tadi banyak orang berbuat zalim. Tapi jangan khawatir, jikapun ketika di dunia ini kita masih terzalimi, dizalimi orang lain, belum selesai urusannya, sampai akhirat tetap dituntut jemaah. Kalau kita dizalimi, kita bisa menuntut orang yang berbuat zalim sama kita. Kalau kita berbuat zalim, kita pun akan dituntut sama orang yang kita zalimi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'adduna huquqa ila ahliha yaumil qiyamah." Semua hak yang dahulu di dunia masih terlantarkan, belum disampaikan, pasti kelak pada hari kiamat akan diberikan kepada yang berhak. Ini urusannya berat ibu bapak, lebih berat kelak pada hari kiamat. Jadi kalau kita punya hak untuk ditunaikan yang belum ditunaikan di dunia, alhamdulillah. Tapi kalau kita ini masih mengambil hak orang lain, belum menunaikan orang lain, yang berat. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, hatta yuqada li syatil jalha'i min asyatil qurna. Bahkan ada seekor kambing yang tanduknya hilang karena dulu tanduk oleh kambing yang lain, itu pun besok didatangkan untuk diambil keadilannya pada hari kiamat. Bagaimana dengan sesama manusia? Oh, berat ya. Sementara pada hari kiamat itu tidak ada lagi duit, nggak ada lagi harta, nggak ada lagi maafin aja nggak bisa. Di akhirat adanya hanya pahala dan dosa. Semua urusannya belum selesaikan. Membayarnya itu dengan pahala aja. Si A didolimi si B, belum selesai urusannya di dunia. Kelak pada hari kiamat akan dituntut oleh si A, si B. Bagaimana cara menuntutnya? Dikasih sesuai dengan kadar kezaliman yang dulu diberikan, ditimpakan, dibayar dengan apa? Pahala. Itu kalau banyak orang yang dizalimi, iya, bisa jadi pahala dia habis. Bagaimana kalau pahala dia habis untuk membayar orang yang pernah dizalimi itu, sementara belum selesai urusannya? Nah, kalau pahala dia sudah habis untuk membayar orang-orang yang dizalimi ketika di dunia, maka jika tidak mampu lagi membayar dengan pahala, orang-orang yang dahulu dizalimi di dunia itu, dosanya diberikan kepada orang yang menzaliminya. Sudah pahalanya habis, dosanya ditambah. Mending kalau masih nol itu ya, habis pahala tapi nggak punya dosa. Lah ini habis pahala tambah dosa, minus. Nauzubillah min dzalik. Itulah orang yang bangkrut. Itulah orang yang bangkrut. Makanya salah satu sebab keselamatan itu meminimalkan kezaliman di dunia dan menyelesaikan barangkali ada kezaliman yang masih tersisa. Begitu jemaah. Ini pemberitahuan dari Rasulullah SAW agar apa? Agar kita betul-betul berhati-hati, karena hidup di dunia ini begitu banyak godaan, rintangan, gangguan dan jebakan. Hendaknya kita berhati-hati. Jangan gampang. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qayda shibrin min al-ardi tawwiqahu min sab'i ardina, muttafaqun alaih. Nih, man zalama qayda shibrin min al-ardi, barang siapa berbuat zalim kepada sesama meski hanya mengambil tanah orang lain itu sepanjang atau selebar atau seluas satu jengkal, ya satu jengkal saja, dia tidak patroninya satu jengkal, lalu ya tinggal mengukur saja berapa panjangnya. Maka jika dia tidak kembalikan kezalimannya itu kepada saudaranya,
tawiquhu min sab'i aradin. Kelak pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi sebagai siksaan baginya. Naudzubillah min dzalik. Ya namanya orang sekarang harga tanah apalagi di kota itu mahal jemaah. Mungkin satu jengkal ini kalau kali 100 meter sudah berapa meter hitungannya. Tapi hati-hati jemaah. Jika itu dalam bentuk kezaliman, maka kelak akan dikalungkan padanya di lehernya 7 lapis. Ini ancaman yang keras bagi siapapun yang berbuat zalim. Contohnya apa? Ketika dia mengambil tanah orang lain tanpa izin, tanpa sebab yang dihalalkan, dengan jual beli dan seterusnya. Maka ini ancaman yang sangat keras. Begitu pula وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sengaja membiarkan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ibu bapak, kalau sekarang ini barangkali kita melihat mungkin orang itu berbuat maksiat, orang itu berbuat dosa, orang itu berbuat zalim, orang itu suka menganiaya, macam-macam kejahatan luar biasa nih, jelas-jelas jahat nih. Tapi kok makmur-makmur saja ya, sehat-sehat saja ya, aman-aman saja ya, bahkan mungkin semakin top dunia yang ia raihnya. Jadi bisa jadi memang Allah membiarkan orang-orang yang berbuat zalim itu ibu bapak. Bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu dan Allah bisa kapanpun menyiksanya, tapi Allah sengaja menunda, membiarkan. Namun ingat, begitu faida akhadahu lam yuflithu. Namun ketika Allah berkehendak memberikan sanksi dan hukuman kepadanya, maka Allah tidak akan membiarkannya lagi. Hati-hati jangan. Maka sebelum Allah menimpakan hukumannya, segera selesaikan, segera bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam surat Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah azab Tuhanmu Allah jika Allah berkehendak mengadab, menyiksa, menimpakan bencana kepada penduduk negeri. Wa hiya zalimatun, jika penduduk itu suka berbuat zalim, luar biasa. Bisa jadi bencana itu macam-macam jemaah. Mungkin gempa, mungkin gunung meletus, mungkin banjir bandang, mungkin angin ribut, mungkin peperangan, mungkin penyakit, mungkin macam-macam. Jika penduduk negeri-negeri itu berbuat zalim dan melampaui batas, tidak, kembali kepada Allah. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguh azab Allah itu amat sangat menyakitkan dan sangat-sangat berat. Begitu. Ini berkaitan dengan masalah kezaliman jika Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan sanksinya. Waliyadzubillah. Berikutnya hadis wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengisahkan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukku sebagai duta, utusan, dai yang dapat tugas menyampaikan ajaran Islam ke negeri Yaman. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan arah dan briefingnya sebelum Mu'adz berangkat. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, engkau akan mendatangi satu negeri yang penduduknya mayoritas ahlul kitab, orang-orang Nasrani.
negeri Yaman saat itu. Maka fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jika engkau telah sampai di negeri Yaman yang penduduknya notabene adalah Nasrani itu, serulah mereka, dakwai mereka, ajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dakwah pertama kali itu ibu-ibu, bapak-bapak, jika penduduknya non muslim, diajak masuk Islam. Ya, diajak masuk Islam dahulu. Nah, ketika sudah mau, fa inhum ata'u lidzalik. Nah, jika mereka mau masuk Islam, memanut agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, barulah fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Baru sampaikan kewajiban utama dan pertama. Apa itu? Ajari mereka, beritahu mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Nih Bapak, pentingnya salat 5 waktu. Rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat. Dan begitulah urut-urutannya. 2 kalimat syahadat baru salat. Bagi kita umat Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan lupa salatnya. Jangan hanya aku yang penting sudah beriman 2 kalimat syahadat. Jangan. Sama halnya bagi kaum muslimin yang baru masuk Islam. Mungkin dulunya dari ahli kita, mungkin dulunya dari beragam keyakinan, kepercayaan, lalu masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat. Maka tugas pertama dan paling utama apa? Menegakkan salat 5 waktu. Itulah ibu bapak, kewajiban utama dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat adalah menegakkan salat 5 waktu. Kalau itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan, sudah diamalkan, fa innahum ata'u lidzalika, jika mereka sudah mau melakukan itu, fa'alimhum anna Allah qad iftarada sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Ini barulah ajari mereka, beritahu mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan rukun Islam yang kelima, zakat. Nah, zakat ini khusus diambil min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya. Kaya dalam arti sudah memenuhi syarat wajib zakat. Memenuhi syarat wajib zakat. Tidak semua orang, meskipun barangkali dia punya harta cukup, tapi kalau belum memenuhi syarat tidak boleh diambil. Harus memenuhi syarat kewajiban zakat itu. Diambil dari orang-orang kaya yang wajib zakat, lalu dikembalikan, diberikan kepada fuqara ini, fakir miskin di antara mereka. Nah, fuqara wal masakin itu ada 2 asnaf atau 2 di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fa'inhum ata'u lidzalika, jika mereka sudah sami'na wa ata'na, mau membayarkan zakat, membaca 2 kalimat syahadat, mau mengamalkan salat, mau membayar zakat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iyyaka wa karaima amwalihim, wa hati-hati, jangan deketi harta mereka yang paling baik. Jangan berani-berani kau ambil harta mereka yang paling baik. Jadi kalau ngambil zakat misalnya itu ternak, ya ternak yang standar lah, jangan dipilih yang bagus-bagus, kecuali dengan kerelaan si empunya. Jangan paksa, oh itu yang paling apik ya. Yang standar ambil. Mungkin juga ada zakat buah-buahan dan tanaman hasil bumi misalnya. Ya ambil yang kualitasnya standar. Beda halnya kalau yang wajib zakat ini dengan sukarela dia memberikan yang terbaik, maka itu urusan dia, keutamaan. Tapi petugas, pegawai yang berhak, yang mewenang mengambil zakat tidak boleh memaksakan, harus yang terbaik, tapi yang standar. Wa iyyaka wa karaima amwalihim, jangan sampai kau mengambil harta mereka, hewan mereka, ternak mereka yang terbaik tanpa kerelaan hati mereka. Karena apa? Ingat,
wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau doa orang-orang yang terzalimi. Kalau kau ambil harta secara zalim, hati-hati kalau mereka berdoa. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena orang yang dizalimi kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu tidak ada hijab lagi antara dirinya dan Allah. Jemaah, mengapa? Dikabulkan. Maka bagi petugas, pegawai, aparat, pemerintah, penguasa yang mengambil zakat itu tidak boleh sewenang-wenang, tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh ambil harta rakyat, harta umat ini semau gue, tidak boleh. Kalau itu nanti sewenang-wenang dan termasuk kategori kezaliman, jika orang yang dizalimi berdoa kepada Allah, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Doa itu tanpa penghalang langsung naik, bisa dikabulkan secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya jemaah agar kita berhati-hati dari perbuatan zalim. Saya salat misalnya. Oke. Nah, ini satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusi bagaimana kalau kita terlanjur berbuat zalim, ini solusinya. Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila 'alayhi. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pernah berbuat zalim, masih punya tanggungan, dulu berbuat keliru, salah kepada orang lain, pada saudaranya, mungkin dalam bentuk kehormatan saudaranya dijatuhkan, dituduh, difitnah, dijelek-jeleki, macam-macam dihina, atau urusan harta, tidak mengambil harta orang lain, dia mengambil ini dalam zalim, macam-macam, menipu, berdosa, macam-macam, maka falyatahallalhu minhul yawm, hendaknya hari ini, saat di dunia ini selesaikan urusannya, minta maaf atau bagaimana, pokoknya selesai deh. Jenengan plong, saya plong, wes. Bagaimana caranya? Mungkin dibayarkan, mungkin diganti, macam-macam. Sebelum datang suatu hari yang kelak tidak berlaku lagi dinar, dirham, real, rupiah, dolar, tidak berlaku lagi, harta tidak ada lagi. Sehingga apa? Urusannya, jika dia memiliki amal saleh, maka diambil kebaikannya itu. Jika tidak, maka dosa orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Wal'iyadu billah. Begitu jemaah yang berkaitan dengan masalah bab tahrimil zulmi wal amru bi raddil madzalim wal amri bi raddil madzalim. Bab haramnya perbuatan zalim dan perintah supaya menyelesaikan, mengembalikan hasil dari perbuatan zalim itu kepada orang yang berhak memilikinya. Semoga bermanfaat, dikurangnya mohon maaf. Semoga beberapa potongan ayat dan hadis ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, tambahan bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita sehari-hari ketika begitu banyak godaan, rintangan, gangguan, fitnah dan banyak juga kezaliman, agar hidup kita ini semakin lurus, semakin baik dan kita istiqomah dan agar kita selamat jemaah di dunia dan kelak pada hari kiamat. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, istiqamah di atas kebaikan, dijauhkan dari perkara-perkara yang perbuatan zalim dan haram, dan semoga Allah beri kita kemudahan segala urusan dan taufiknya agar bisa menjalankan ibadah, tugas ibadah di dunia ini dengan baik sampai kelak meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aturkan jasa kehadiran kepada Ustaz Ahmad Hamzah yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga beliau maupun kita semua yang mendengarkan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.